Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadiyan ala hikmatil iman wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wa syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Jamaah maghrib, isya dan buka bersama Allah subhanahu. Pada malam ini masih bernikmat Allah, nikmat sehat dan juga nikmat waktu peluang untuk bersama menjalankan ibadah dakwah kajian Islam. Pada malam ini judulnya Rajab, Sya'ban dan Ramadan, disebut 3-in-1 ya. Jadi kalau kita bicara Rajab pasti bicara juga Sya'ban dan juga bicara Ramadan. Ada 3 bulan yang saling terkait ya. Ini maknanya 3-in-1. Ada ungkapan ulama, bukan hadis ya, ini bukan hadis. Ada yang sebagian ulama mengatakan itu hadis, tapi itu ya. Nabi tidak pernah membawakan hadis bahwa Rajab bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umat kita semuanya ini. Apa maksudnya istilah ini, ungkapan ini, nanti kita diskusikan. Yang kedua, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, dan Ramadan bulan panen raya pahala. Nah, 2 ungkapan ini sebenarnya sering kita dengar ya, baik dalam media sosial atau lewat dakwah-dakwah. Itu kesempatan malam ini saya ingin meluruskan kajian ilmunya bahwa dikandung maksud kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, diistilahkan begitu karena di bulan Rajab itu ada peristiwa besar, yaitu Isra wal Mi'raj ya. Dan itu adalah kehendak Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW ya, Isra dari Baitullah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu sehingga disebut oleh ulama sebagai Rajab bulannya Allah. Sya'ban kenapa disebut bulannya Rasulullah? Karena di bulan Sya'ban itu kebetulan sekali turun wahyu sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di al-ayat 5:6 ya, jadi itu dianggap bulan Nabi. Tapi Nabi ini tidak pernah bersabda seperti itu ya. Ramadan bulannya umat karena dianggap kita ini dengan puasa Ramadan itu semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Nah ini ya, sehingga kita dengan bahagia menyambut bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan itu rahmat. Ramadan, kata rahmat bahasa Arab nantinya membakar. Yang dibakar apa? Dosa-dosanya. Dosa setahun yang lalu kita lakukan itu di bulan Ramadan itu akan dihapus semuanya. Namun yang perlu diingat bahwa dosa ini yang dihapus adalah dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar ya. Ada apa yang dosa besar? Karena kalau dosa besar harus tunduk dengan surat At-Tahrim ya, ayyuhalladzina amanu tubu ilaihi tubu tauban nasuha ya. Harus dapat nasuha, syaratnya 3 perkara. Yang pertama menyesali dosa itu, kemudian berjanji pada diri sendiri, pada Allah untuk tidak mengulangi, dan yang ketiga mengisi hari dengan amal solehah. Itu syarat tobat nasuha ya. Kemudian Rajab bulan menanam, karena di bulan Rajab ini ulama mengatakan Rajab artinya kan memanen atau memberikan mengagungkan, muliakan bulan Rajab itu ya, dan menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu menyirami, dan ketika Ramadan kita panen.
artinya itu merupakan arti kiasan ya. Kiasan itu artinya bahwa umatnya Muhammad itu diminta di bulan Rajab ini banyak berintrospeksi diri, mawas diri ya, sebenarnya yang kita lakukan selama ini itu di bulan Rajab mana yang kebaikan ya. Kemudian kuantitas dan kualitas ibadahnya ditingkatkan di bulan Syaban, dan kemudian di bulan Ramadan itu kita panen gitu ya. Ini kira-kira ungkapan itu. Maka kemudian bisa kita dengar doa di bulan Rajab, Allahumma baghna fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ya. Itu doa yang masyhur yang sering kita dengar ya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, bagaimana menghubungkan ketika ini sehingga bermakna ya, bermakna, karena ketiganya adalah saling terkaitan. Artinya Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu tersangat tersambung ya Bu ya, tersangat tersambung, memiliki satu kaitan yang erat yang tidak bisa dipisahkan ya. Maka tadi katakan ulama itu Rajab adalah menanam, kemudian di Syaban itu menyirami, dan kemudian di bulan Ramadan itu kita lah panen ya, dengan catatan puasa kita yang benar ya. Jadi puasa yang benar, puasa yang betul-betul karena mengharap ridha Allah ya. Nah itu sama kali an adai pada sahri Ramadan imana wati Syaban ya. Semata karena ihtisab itu adalah karena kerelaan hati kita untuk melakukan puasa Ramadan ya. Jadi kira-kira yang perlu saya sampaikan untuk mengantarkan kajian malam ini ya. Yang belum paham mari kita diskusikan. Yang jelas ada juga istilah malam nisfu Syaban. Apa itu? Malam pertengahan bulan Syaban ya. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan bahwa di malam nisfu itu adalah malam menentukan nasib umat setahun yang akan datang, perbaikan ya. Maka diminta untuk banyak beribadah di malam harinya itu di bulan Syaban, pertengahan Syaban itu Syaban tadi itu ya. Kalau di pondok pesantren di masjid biasanya itu ada apa itu berusum apa aja macam-macam ya, ada ya tasakuran macam-macam itu ya, kemudian khataman macam-macam itu ya. Itu sebaiknya memang seperti itu ya, untuk menyambut nisfu Syaban ya. Di pesantren ramai sekali. Nah kemudian kalau di bulan Rajab itu jelas turunnya wahyu untuk sholat 5 waktu ya, waktu di setelah bermi'raj tadi itu ya. Jadi itu mari sama-sama kita resapi apa yang tersaji ini, mungkin bisa kita diskusikan apa yang kurang pas jelas ya. Menyambut tentu di bulan setelah di Syaban dan bulan Ramadan. Di sini pun akan ramai dengan takjil dan juga sholat tarawih bersama ya, sebuah di sini juga akan ramai. Demikian kurang lebih ya yang sangat